ongoing thing. Perkenalkan, nama saya Edi Sabrando dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menceritakan sedikit tentang tokoh proklamasi Indonesia, yaitu Ahmad Soebardjo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Beliau lahir di Teluk Jambe, Karawang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1893. Beliau bisa dikatakan orang mampu karena beliau pernah sekolah di HBS Jakarta dan melanjutkan kuliah di Universitas Leiden di Belanda. Setelah lulus, Ahmad Soebardjo mendapatkan gelar Master in the Rechten pada tahun 1933. Kalau bisa dibilang dalam bahasa Indonesianya, in the Rechten itu adalah sarjana hukum. Selain menjadi mahasiswa, beliau juga aktif di organisasi Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia. Pada tahun 1927, beliau pernah mewakilkan bangsa Indonesia untuk datang ke sidang internasional Brussels, Belgia, dengan sidang menantang imperialisme dan penindasan penjajah. Singkat cerita, kita langsung ke peranan Ahmad Soebardjo untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, beliau pernah bekerja di kantor Biro Riset Angkatan Laut Jepang. Dan selain itu, beliau termasuk anggota BPUPKI dan PPKI. Tugas beliau adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Asalkan kalian tahu, pas kedudukan Jepang ada dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua. Ahmad Soebardjo menjadi golongan tua, dan Ahmad Soebardjo tidak kalah penting dalam peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum kemerdekaan. Jadi awalnya Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda dan diasingkan di Rengas Dengklok. Tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo membuat kesepakatan dengan golongan muda, dan pada saat itu golongan muda diwakilkan oleh Wikana. Dan Ahmad Soebardjo menjanjikan dengan mengatakan, "Hei golongan muda, Soekarno dan Hatta kembalikan ke Jakarta, dan saya jamin kemerdekaan Indonesia dan pembacaan proklamasi akan diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Golongan muda pun sepakat dan kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan tiba di hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi tandanya kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksana Maeda. Dan bisa saya katakan, Ahmad Soebardjo punya peranan penting dalam menyusun naskah proklamasi. Ada 3 anggota, yaitu Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Di sini Soekarno menulis naskah proklamasi, dan di samping kanan dan kirinya ada Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide-idenya agar ditulis menjadi naskah proklamasi. Jadi bisa dikatakan Ahmad Soebardjo punya peranan penting
karena ia duduk di samping Soekarno-Hatta dan menyumbangkan ide-idenya. Dan tibalah saatnya pembacaan proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia dan harus bekerja keras supaya kemerdekaan Indonesia diakui oleh nasional. Dan sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, semoga mendapat wawasan. Peace, love, and solid.